Tetangga membawa petaka. Aku harus bayar mahal kebaikanku, sampai rumah tanggaku hancur. Namaku Luciana Sari Bestari, tapi orang-orang biasa memanggilku Lucy. Aku wanita berusia 31 tahun, tinggal di sebuah perumahan mewah di kawasan Semarang, Jawa Tengah. Rumahku bukan yang paling besar di kompleks ini, tapi cukup nyaman untuk ditinggali bersama suamiku, Andi Pratama. Kami menikah hampir 5 tahun lalu, dan meski Allah belum memberikan kami momongan, kebahagiaan tak pernah absen dari rumah tangga kami. Kami saling mencintai, saling melengkapi, dan sejauh ini tidak ada masalah besar yang mengganggu hubungan kami. Aku bekerja sebagai pegawai tetap di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Pekerjaanku lumayan menyibukkan, tapi aku selalu bisa menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga. Suamiku, Andi, adalah seorang pegawai pajak. Dia pria yang pekerja keras, cerdas, dan sangat bertanggung jawab. Meski usianya lebih tua 3 tahun dariku, dia masih tampak tampan dengan senyum hangat yang sering membuatku luluh. Kami berdua hidup dalam lingkungan sosial yang cukup erat, di mana setiap tetangga saling mengenal dan peduli satu sama lain. Rumah kami memiliki 2 lantai dengan halaman yang luas. Di depan, ada taman kecil yang selalu dirawat oleh pembantu kami, Butini. Ada juga garasi yang muat untuk 2 mobil dinasku dan mobil Andi. Di belakang rumah, ada halaman yang sedikit lebih besar, lengkap dengan tanaman-tanaman hijau, yang memberikan kesan asri. Kamar tidur utama kami ada di lantai 2, dengan jendela besar yang menghadap langsung ke arah taman belakang. Setiap pagi, aku suka membuka jendela itu, dan menghirup udara segar sambil mendengarkan burung-burung berkicau. Ini adalah cara kecilku untuk mensyukuri segala nikmat yang telah kami miliki. Kehidupan sosial di kompleks perumahan kami cukup aktif. Hampir setiap akhir pekan, para ibu-ibu di sini sering mengadakan pertemuan arisan atau pengajian. Kadang-kadang, kami juga mengadakan acara ulang tahun anak-anak atau sekadar kumpul santai di sore hari. Hubungan kami dengan tetangga cukup baik, termasuk dengan pasangan muda yang baru pindah 2 tahun lalu ke rumah sebelah kiri kami. Mereka adalah Mirna dan Benny, pasangan yang menikah saat masih muda dan sudah dikaruniai 2 anak. Anak sulung mereka, Dika, berusia 4 tahun, sementara si bungsu, Nisa, masih balita, baru berusia 1 tahun. Awalnya, hubungan kami dengan Mirna dan Benny cukup baik. Mereka tampak seperti pasangan yang bahagia, meski secara ekonomi mereka tidak seberuntung kami. Aku sering melihat Mirna bermain dengan anak-anaknya di halaman depan rumah mereka. Dia wanita muda yang cantik, meski terlihat lebih polos dibandingkan para ibu lainnya di kompleks ini. Benny, suaminya, tampak seperti pria yang penyayang, meski kadang-kadang agak canggung ketika berbicara dengan orang lain. Aku merasa kasihan pada mereka karena mereka masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil mereka. Karena merasa iba, aku sering membantu mereka. Saat libur atau punya waktu luang, aku suka menemani Mirna atau bahkan mengasuh Nisa jika dia sedang sibuk. Kadang-kadang, aku juga memberikan susu formula dan popok bayi kepada mereka. Tidak banyak, hanya cukup untuk membantu meringankan beban mereka. Aku tahu, hidup menjadi orang tua muda pasti tidak mudah, apalagi jika harus membagi waktu antara bekerja dan mengurus anak. Mirna, kalau butuh apa-apa bilang saja ya. Kataku suatu sore ketika dia sedang menggendong Nisa di halaman depan rumahnya. Kita kan tetangga, jangan sungkan. Dia tersenyum lembut, matanya terlihat lelah namun penuh rasa syukur. Terima kasih Kak Lucy, kakak memang baik sekali. Aku hanya tersenyum. Bagiku, membantu tetangga adalah bentuk kepedulian yang wajar. Apalagi, Mirna dan Benny adalah pasangan muda yang masih membutuhkan banyak dukungan. Aku tidak ingin mereka merasa sendirian di lingkungan baru ini. Kami sering ngobrol ringan tentang kehidupan sehari-hari. Mirna bercerita bahwa Benny bekerja sebagai sopir truk barang, sementara dia fokus mengurus rumah dan anak-anak. Meski begitu, dia tampak puas dengan kehidupannya. Asalkan anak-anak sehat dan suami bisa pulang kerja dengan selamat, aku sudah bahagia, Kak. Katanya suatu hari. Aku mengangguk, tersentuh dengan sikapnya yang sederhana. Betul, Nak.
Yang penting kita selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Di malam hari, ketika Andi dan aku duduk bersama di ruang keluarga, aku sering bercerita padanya tentang Mirna dan keluarganya. Andi mendengarkanku dengan sabar, sesekali memberikan komentar atau nasihat. Kalau mereka butuh bantuan, kita bantu saja, Lucy. Itu bagus kok. Hidup kita sudah lebih dari cukup. Jadi kenapa tidak berbagi sedikit dengan orang lain? Katanya, suatu malam. Aku tersenyum, merasa bangga dengan suamiku. Andi adalah pria yang bijaksana dan murah hati. Dia selalu mengingatkanku untuk tetap rendah hati, meski kami hidup dalam kondisi yang nyaman. Bersama Andi, aku merasa hidupku sempurna. Kami mungkin belum memiliki anak, tapi kebahagiaan kami tidak pernah bergantung pada hal itu. Kami saling mencintai, saling mendukung, dan itulah yang membuat rumah tangga kami kuat. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kebaikan yang kulakukan terhadap Mirna dan keluarganya akan berubah menjadi petaka yang menghancurkan segalanya. Tapi, itu cerita untuk nanti. Untuk saat ini, hidupku masih manis, penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Hidup selalu penuh dengan kejutan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Aku tak pernah menyangka bahwa kehidupan Mirna dan Benny yang tampak bahagia di permukaan akan mulai retak hanya dalam beberapa bulan saja. Semua dimulai ketika Benny kehilangan pekerjaannya sebagai sopir truk barang. Kehilangan penghasilan satu-satunya bagi keluarga kecil mereka tentu saja menjadi pukulan besar. Namun, aku tidak tahu bahwa masalah itu akan membawa dampak buruk pada hubungan kami. Berita tentang pemutusan hubungan kerja, PHK. Benny datang dari Mirna sendiri. Dia datang ke rumah kami suatu sore, wajahnya tampak kusut dan matanya sembab. "Kak Lucy, aku bingung harus bagaimana," katanya sambil duduk di sofa ruang tamu. Benny sudah 2 minggu nggak kerja. Dia coba cari pekerjaan lain, tapi belum ada hasilnya. Aku mendengarkannya dengan prihatin. "Sabar, nak. Mungkin ini ujian dari Allah untuk menguatkan kalian berdua. Kalau butuh apa-apa, bilang saja sama aku atau Mas Andi." Dia mengangguk pelan, namun aku bisa melihat rasa putus asa di matanya. "Terima kasih, Kak. Tapi aku merasa bersalah kalau terus-terusan minta bantuan." "Jangan begitu, Mirna. Kita tetangga, kan? Bantu-membantu itu hal yang biasa," kataku mencoba menenangkannya. Setelah kejadian itu, aku semakin sering membantu mereka. Aku mulai rutin membelikan susu formula dan popok bayi untuk Nisa, serta memberikan makanan siap saji saat Mirna terlihat kewalahan mengurus anak-anaknya. Kadang-kadang, aku juga mengirimkan uang melalui transfer bank, meski jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk membantu mereka bertahan hidup. Namun, semakin sering aku membantu, semakin jelas bahwa hubungan Mirna dan Benny mulai tegang. Suatu malam, setelah pulang dari kantor, aku mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah mereka. Aku sempat berpikir untuk mengabaikan, tapi akhirnya aku memutuskan untuk mengintip dari balik jendela kamarku. Di halaman depan rumah mereka, aku melihat Benny berdiri dengan wajah murka, sementara Mirna terlihat menangis. Dika, anak sulung mereka, tampak ketakutan di sudut halaman, sedangkan Nisa menangis keras di gendongan ibunya. Aku merasa tidak enak, hati karena mengintip urusan pribadi mereka, tapi aku juga khawatir jika pertengkaran ini akan mempengaruhi anak-anak mereka. Akhirnya, aku memutuskan untuk turun tangan. Setelah memastikan anak-anak sudah tidur, aku mengetuk pintu rumah mereka. Mirna yang membukanya tampak terkejut melihatku. Matanya masih basah oleh air mata. "Kak Lucy," katanya lirih. "Mirna, aku dengar ada keributan. Apa yang terjadi?" Tanyaku lembut. Dia menggelengkan kepala, ragu untuk menjawab. Beberapa detik kemudian, Benny muncul di belakangnya. Wajahnya tampak muram, namun ia mencoba tersenyum padaku. "Maaf, Kak Lucy. Kami cuma sedang ada masalah kecil." "Masalah kecil?" Gumamku dalam hati. Dari suara teriakan tadi, jelas ini bukan masalah kecil. Tapi aku tidak ingin membuat situasi semakin canggung. Jadi aku hanya berkata, "Kalau kalian butuh nasihat, atau sekadar tempat untuk bicara, aku dan Mas Andi selalu ada untuk kalian." Mereka berdua mengangguk pelan, namun aku bisa merasakan
ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan gelisah. Aku menceritakan semua yang terjadi kepada Andi, dan dia pun sepakat bahwa kita harus lebih perhatian pada mereka. Kita harus lebih peduli, Lucy. Siapa tahu mereka butuh dukungan moral, kata Andi. Aku mengangguk, meski dalam hati aku merasa ada sesuatu yang salah. Sejak kejadian itu, Myrna mulai lebih sering datang ke rumah kami. Awalnya, dia hanya datang untuk meminta bantuan atau sekadar curhat tentang masalah keluarganya. Namun, seiring waktu, kedatangannya semakin sering, bahkan hampir setiap hari. Dia sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang tamu, kadang-kadang sampai sore hari. Aku tidak keberatan, karena aku merasa iba padanya. Namun ada sesuatu dalam sikapnya yang mulai membuatku merasa tidak nyaman. Suatu sore, ketika sedang membersihkan dapur, aku menemukan beberapa bahan makanan yang hilang. Awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkan, mengira mungkin Butini yang menggunakan bahan-bahan itu tanpa memberitahuku. Namun, ketika aku mengecek lemari dapur lagi beberapa hari kemudian, aku menyadari bahwa ada lebih banyak barang yang hilang. Mulai dari beras, minyak goreng, hingga makanan ringan. Aku mulai curiga. Ketika Myrna datang keesokan harinya, aku mencoba mengamati tingkah lakunya lebih seksama. Dia tampak seperti biasa, ramah dan ceria, namun ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku merasa aneh. Setelah dia pulang, aku memutuskan untuk memeriksa lemari dapur lagi. Betapa terkejutnya aku ketika menemukan bahwa beberapa bahan makanan lainnya juga telah lenyap. Aku tidak langsung menuduh Myrna, karena aku tidak punya bukti kuat. Namun, rasa curiga itu mulai menggerogoti pikiranku. Malam itu, aku menceritakan kecurigaanku kepada Andi. Dia tampak terkejut mendengar ceritaku. "Apa kamu yakin, Lucy? Mungkin hanya kebetulan saja," katanya mencoba menenangkanku. Aku juga tidak mau cepat-cepat menuduh, Mas. Tapi, Myrna datang hampir setiap hari, dan kebetulan barang-barang itu hilang setelah dia pulang. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Andi diam sejenak lalu berkata, "Baiklah, kita lihat saja dulu. Jangan langsung berpikir buruk dulu. Mungkin dia hanya sedang kesulitan." Aku mengangguk, meski dalam hati aku masih merasa tidak tenang. Rasa iba yang dulu aku rasakan terhadap Myrna mulai tergantikan oleh rasa was-was. Aku tidak tahu apakah ini hanya firasat burukku, atau memang ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Namun, satu hal yang pasti, retakan pertama dalam hubungan kami sudah mulai terlihat. Dan entah bagaimana, aku merasa bahwa ini baru awal dari sebuah badai yang akan datang. Rasa curiga itu seperti benih kecil yang tumbuh perlahan-lahan, tanpa bisa aku cegah. Awalnya hanya firasat kecil, tapi semakin hari aku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Myrna. Dia datang ke rumahku hampir setiap hari, bahkan kadang-kadang tanpa diundang. Mulanya dia hanya duduk di ruang tamu, bercerita tentang masalah keluarganya, atau sekadar menanyakan kabar. Namun lama-lama dia mulai berkeliling rumah seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Aku mencoba mengabaikannya karena merasa kasihan padanya, namun instingku terus mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan lemari dapur untuk kedua kalinya dalam seminggu, aku menemukan bahwa beberapa barang lainnya juga telah hilang. Kali ini lebih banyak, tidak hanya bahan makanan, tetapi juga beberapa bungkus camilan dan minuman kemasan yang biasa kubeli untuk stok harian. Aku memutuskan untuk tidak langsung menuduh Myrna, karena aku tidak ingin bersikap buruk kepada tetangga. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin kuat, Mas Andi. Panggilku suatu malam setelah anak-anak tidur. Aku masih merasa ada yang aneh dengan Myrna. Andi menghela napas panjang. Dia tampak lelah setelah seharian bekerja, tapi dia tetap mendengarkanku dengan sabar. Apalagi yang terjadi? Aku sudah cek dapur berkali-kali. Banyak barang yang hilang, Mas. Dan setiap kali Myrna datang, selalu saja ada yang lenyap setelah dia pulang. Andi mengernyitkan alisnya. "Kamu yakin ini bukan hanya kebetulan? Mungkin pembantu kita yang memakainya tanpa memberitahu." Aku menggeleng pelan. "Tidak mungkin.
Butini sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Dia sangat jujur. Lagi pula, barang-barang yang hilang itu bukan jenis yang sering digunakan sehari-hari. Ini lebih mirip seseorang yang mengambilnya diam-diam. Andi terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kita harus hati-hati. Coba awasi dia lebih baik lagi. Jangan sampai kita salah tuduh, tapi juga jangan biarkan hal ini berlarut-larut." Aku mengangguk. Meski dalam hati aku merasa sulit untuk menjaga sikap netral, rasa iba yang dulu kurasakan terhadap Mirna mulai pudar, digantikan oleh kecurigaan yang semakin besar. Apalagi, sikapnya belakangan ini semakin akrab melebihi batas normal. Dia sering masuk ke dapur tanpa permisi, membuka lemari es, bahkan menyapa Butini seolah-olah mereka teman dekat. Puncaknya adalah ketika aku menemukan tas tangan kesayanganku hilang dari lemari pakaian. Hari itu, aku baru saja pulang dari kantor. Setelah mandi dan berganti pakaian, aku memutuskan untuk merapikan lemari kamarku. Ketika membuka pintu lemari, aku langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Tas tangan favoritku, sebuah Chanel hitam yang kupinjam dari kakak iparku sebagai hadiah ulang tahun, tidak ada di tempatnya. Aku mencoba mencarinya di sudut-sudut lemari, berharap aku hanya lupa meletakkannya di tempat lain. Namun, setelah beberapa menit mencari, aku yakin bahwa tas itu benar-benar hilang. Aku langsung teringat pada Mirna. Selama ini, dia sering masuk ke kamar utama kami dengan alasan ingin melihat desain interior rumahku. Aku tidak pernah curiga, karena dia selalu meminta izin terlebih dahulu. Namun, sekarang aku mulai mempertanyakan maksudnya yang sebenarnya. "Mirna, apa kamu melihat tas Chanel hitam milikku?" Tanyaku ketika dia datang ke rumah keesokan harinya. Dia tampak terkejut sejenak, lalu menggeleng cepat. "Tas Chanel?" "Enggak, Kak. Aku enggak lihat." Aku mencoba menatap matanya, mencari tanda-tanda kebohongan. Namun, ekspresinya tampak polos, meski ada sedikit keraguan di balik tatapannya. "Aku cuman bertanya, Nak. Kalau kamu melihatnya, tolong bilang ya, itu hadiah spesial dari kakak iparku." Dia mengangguk pelan, lalu beralih ke topik lain. Seperti biasa, dia mulai bercerita tentang masalah keluarganya. Kali ini, dia mengeluh tentang Benny yang semakin jarang pulang ke rumah. Dia lebih sering, "Keluar malam, Kak. Aku nggak tahu dia pergi kemana, tapi sepertinya dia sudah bosan sama aku." Aku mendengarkannya dengan separuh hati. Pikiranku masih tertuju pada tas yang hilang. Meski aku belum punya bukti kuat, aku mulai merasa bahwa Mirna bukan orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Aku berusaha tetap tenang dan tidak langsung menuduhnya, tapi rasa was-was itu terus menghantui. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Saat membersihkan kamar tamu, aku melihat beberapa baju yang biasa kugunakan untuk acara formal hilang dari lemari. Aku mulai merasa marah, tapi aku mencoba menahan diri. Aku tidak ingin membuat skandal dengan tetangga, apalagi jika ternyata aku salah sangka. Namun, kejadian itu membuatku semakin waspada. Aku mulai membatasi akses Mirna ke rumahku. Jika dia datang, aku hanya mengizinkannya duduk di ruang tamu. Aku juga mulai mengunci pintu-pintu penting, termasuk kamar utama dan dapur, saat dia berada di rumah. Suatu sore, setelah Mirna pulang, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku menghubungi kakak iparku yang memberiku tas Chanel itu, berpura-pura ingin meminjamnya kembali. Dia memberitahuku bahwa tas itu sudah lama tidak digunakannya, dan dia merasa senang aku yang menggunakannya. Aku langsung teringat pada Mirna. Jika dia benar-benar mengambilnya, kemungkinan besar dia akan menggunakan tas itu untuk keperluannya sendiri. Esok harinya, aku melihat Mirna sedang berdiri di halaman depan rumahnya, menggendong Nisa. Di pundaknya, tergantung sebuah tas hitam yang sangat familiar. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak bisa memastikan dari jarak jauh, tapi aku hampir yakin bahwa itu adalah tas Chanelku. "Mirna." Panggilku dari balik pagar. Dia menoleh, lalu tersenyum lebar. "Ada apa, Kak Lucy?" Aku berjalan mendekat, berusaha tetap tenang. "Itu tas apa yang kamu pakai?" Dia tampak terkejut sejenak, lalu tersenyum tipis.
Oh ini? Aku pinjam punya teman. Pinjam? Teman siapa? Tanyaku, nada suaraku mulai meninggi. Dia terlihat gugup, lalu berkata cepat-cepat. Pokoknya aku pinjam, Kak. Tenang saja, nanti aku kembalikan. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. Mirna, itu tas milikku. Kamu ngambilnya tanpa izin? Wajahnya langsung berubah pucat. Dia mencoba membantah, tapi aku sudah tidak bisa menahan amarahku lagi. Kenapa kamu lakukan ini, Mirna? Aku sudah membantu kamu sejak awal, tapi kenapa kamu malah mencuri barang-barangku? Dia tidak bisa menjawab. Matanya berkaca-kaca, lalu dia berbalik dan masuk ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Aku berdiri di halaman, merasa campuran antara marah, kecewa, dan sedikit iba. Namun, rasa iba itu sudah tidak bisa menutupi kekecewaanku lagi. Malam itu aku menceritakan semua yang terjadi kepada Andi. Dia tampak marah, tapi juga bingung. Kenapa dia melakukan ini, Lucy? Bukankah kita sudah cukup membantunya? Aku menggeleng pelan. Aku juga tidak tahu, Mas. Tapi aku merasa hubungan kita dengan mereka sudah retak. Dan entah bagaimana, aku merasa ini belum berakhir. Andi. Menghela napas panjang. Kita lihat saja nanti. Yang jelas, kita harus lebih berhati-hati dari sekarang. Aku mengangguk, meski dalam hati aku merasa gelisah. Rasa curiga itu sudah berubah menjadi kepastian. Dan aku tahu bahwa ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Retakan antara kami dan Mirna semakin dalam, dan aku tidak tahu apakah hubungan kami bisa diperbaiki lagi. Setelah insiden pencurian tas Chanel itu, hubunganku dengan Mirna berubah drastis. Aku tidak lagi bisa memandangnya sebagai tetangga yang membutuhkan bantuan. Dia bukan lagi sosok lemah yang patut dikasihani, melainkan seseorang yang mulai membuatku merasa terancam. Namun, meskipun aku sudah menuduhnya secara langsung, dia tidak pernah mengembalikan barang-barang yang diambilnya dari rumahku. Bahkan, setelah kejadian itu, Mirna sepertinya semakin berani. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan di dapur, aku mendengar suara pintu depan dibuka. Awalnya, aku pikir itu Butini yang baru pulang dari pasar, tapi ternyata Mirna sudah berdiri di ruang tamu tanpa permisi. Wajahnya tampak canggung, namun juga ada sesuatu dalam ekspresinya yang sulit kujelaskan. Seolah-olah dia merasa memiliki hak untuk datang ke rumahku kapan saja. Mirna, kenapa kamu masuk tanpa izin? Tanyaku dingin, menatapnya dari balik meja makan. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, Aku cuma mau ngobrol sebentar, Kak. Soalnya, aku butuh nasihat. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. Kalau mau bicara, tolong ketuk pintu dulu. Ini rumahku, bukan tempatmu seenaknya keluar masuk. Dia terlihat terkejut mendengar nada suaraku yang tajam, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia malah melangkah lebih jauh ke arah dapur. Kak Lucy, aku benar-benar butuh bantuan. Beni sudah nggak pulang-pulang lagi ke rumah. Kami sering bertengkar, hebat, dan aku nggak tahu harus bagaimana. Aku mendengarkannya dengan separuh hati, sementara mataku mengamati gerak-geriknya. Dia tampak seperti biasa, tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku curiga. Aku tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar butuh nasihat, atau hanya mencari alasan untuk masuk ke rumahku. Mirna, kataku akhirnya, nada suaraku lebih tegas. Aku sudah cukup membantu kamu selama ini, tapi jika kamu terus melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, aku nggak bisa mentolerirnya lagi. Dia menundukkan kepala, lalu berkata pelan, Maafkan aku, Kak. Aku nggak bermaksud buruk, hanya saja hidupku sekarang sangat sulit. Aku diam sejenak, merasa dilema. Di satu sisi, aku ingin tetap bersikap baik, karena aku merasa iba pada situasi yang dialami Mirna. Namun di sisi lain, aku tidak bisa membiarkan dia terus-menerus mengambil keuntungan dari kebaikanku. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Kenapa kamu nggak coba bicara baik-baik sama Beni? Hubungan kalian bisa diperbaiki kalau kalian mau saling memahami. Dia menggeleng pelan. Nggak akan berhasil, Kak. Beni sudah bosan sama aku. Dia bahkan sering menghindar kalau aku ajak bicara. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi.
Setiap kali aku mencoba memberinya nasihat, dia selalu mengalihkan topik pembicaraan ke arah yang lebih personal, seolah-olah dia ingin lebih dekat denganku. Dan semakin lama dia berada di rumahku, semakin kuat rasa tidak nyaman yang menyelimuti diriku. Beberapa hari kemudian, konflik antara Myrna dan Benny mencapai titik puncak. Aku mendengar kabar bahwa mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Berita itu sampai ke telingaku melalui Butini, yang mendapat informasi dari para ibu-ibu kompleks. Meski aku tidak terlalu dekat dengan Benny, aku merasa kasihan pada mereka berdua. Namun, yang lebih mengkhawatirkanku adalah sikap Myrna setelah keputusan itu diambil. Sejak perceraian mereka resmi, Myrna mulai lebih sering datang ke rumahku. Awalnya, dia hanya bercerita tentang betapa sulitnya menjalani hidup sendiri sebagai single mother. Tapi lama-lama, dia mulai menunjukkan perilaku yang semakin aneh. Dia sering meminta bantuan finansial, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak urgent. Ketika aku mulai menolak memberikan pinjaman, dia mulai menggunakan cara lain untuk mendekatiku. Suatu sore, ketika Andi sedang bekerja di kantor, Myrna datang ke rumahku tanpa diundang. Kali ini, dia tidak hanya masuk ke ruang tamu, tapi juga duduk di sofa ruang keluarga. Dia tampak santai, seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Aku mencoba menahan diri agar tidak marah, tapi rasa frustrasi itu semakin besar. "Kak Lucy, boleh aku minta tolong?" katanya sambil tersenyum manis. "Apalagi sekarang?" tanyaku dingin. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku nggak punya uang untuk beli susu Nisa. Bisa pinjam sedikit?" Aku menghela napas panjang. "Myrna, kamu sudah sering meminjam uang dariku. Sampai kapan kamu akan bergantung pada orang lain?" Dia menundukkan kepala, lalu berkata pelan, "Aku nggak punya pilihan lain, Kak. Kalau nggak ada orang kayak kamu yang mau bantu, aku nggak tahu harus gimana." Aku diam sejenak, merasa dilema. Akhirnya, aku memberikan uang secukupnya untuk membeli susu Nisa, tapi aku menegaskan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. "Ini bantuan terakhir dariku, Myrna. Mulai sekarang, kamu harus bisa mandiri." Dia tersenyum lebar, lalu berkata, "Terima kasih banyak, Kak. Aku nggak akan melupakan kebaikanmu." Namun, di balik senyumnya itu, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rasa curigaku semakin besar ketika dia mulai sering menyinggung soal Andi dalam percakapan kami. "Mas Andi baik banget ya, Kak," katanya suatu hari sambil tersenyum manis. "Aku iri sama kakak, punya suami yang pengertian dan penyayang." Aku mencoba mengabaikan komentarnya, tapi entah kenapa, kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku merasa tidak nyaman. Puncak dari semua ini terjadi beberapa minggu kemudian. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku menceritakan kecurigaanku kepada Andi. "Mas, aku merasa ada yang aneh dengan Myrna. Dia sering sekali datang ke rumah kita, bahkan kadang-kadang ngomongin kamu." Andi tampak terkejut. "Ngomongin aku? Kenapa?" Aku menghela napas panjang. "Aku nggak tahu pasti, Mas. Tapi dia sering bilang kalau kamu baik banget, lalu dia mulai cerita soal masalahnya sama Benny. Aku merasa dia mencoba mendekatimu." Andi tertawa kecil, lalu berkata, "Jangan berpikir macam-macam, Lucy. Kamu terlalu khawatir. Myrna cuma butuh teman bicara." Aku menggeleng pelan. "Aku nggak yakin, Mas. Ada sesuatu yang nggak beres dengan sikapnya. Kamu harus hati-hati." Andi mengangguk meski aku bisa melihat keraguan di matanya. Namun, perkataanku ternyata menjadi kenyataan beberapa minggu kemudian. Suatu sore, ketika aku sedang di kantor, aku menerima telepon dari Butini. Suaranya terdengar panik. "Bu Lucy, ada sesuatu yang harus Ibu tahu. Tadi siang, Bu Myrna datang ke rumah. Dia ngobrol sama Pak Andi di ruang tamu." Jantungku langsung berdebar kencang. Lalu, Butini terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku nggak sengaja mendengar percakapan mereka. Bu Myrna bilang, dia ingin Mas Andi menceraikan ibu dan menikah dengannya." Aku terdiam, rasanya seperti disambar petir. "Apa?" "Iya, Bu.
Katanya dia bisa memberikan keturunan untuk Mas Andi. Enggak seperti ibu. Tubuhku langsung gemetar mendengar kata-kata itu. Aku mencoba menenangkan diri, lalu berkata cepat-cepat. Terima kasih sudah memberitahuku, Bu Tini. Aku akan segera pulang. Selama perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi oleh berbagai skenario buruk. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Yang jelas, aku tidak bisa membiarkan Mirna terus-menerus mencampuri kehidupan rumah tanggaku. Saat aku sampai di rumah, aku langsung menuju ruang tamu. Di sana, aku melihat Andi sedang duduk sendirian, wajahnya tampak muram. Aku mendekatinya, lalu berkata tegas, Mas, aku sudah tahu semuanya. Apa yang Mirna bicarakan tadi benar. Andi terlihat terkejut, lalu menghela napas panjang. Lucy, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku merasa hancur. Rupanya, Mirna tidak hanya mencoba mendekati Andi, tapi juga mulai merusak hubungan kami. Aku tidak tahu apakah Andi benar-benar terpengaruh oleh rayuannya. Tapi satu hal yang pasti, titik balik ini telah mengubah segalanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa rumah tanggaku yang selama ini kuanggap kokoh bisa runtuh hanya dalam hitungan minggu. Semua dimulai dari pengkhianatan kecil, lalu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan menyakitkan. Setelah percakapan dengan Andi di ruang tamu malam itu, aku merasa seperti berada di ambang kehancuran. Dia tidak mengelak ketika aku menanyakan soal Mirna. Sebaliknya, dia terlihat bingung, seolah-olah tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Mas, apa kamu benar-benar mempertimbangkan omongan Mirna? Tanyaku dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata. Andi menggeleng pelan, namun tatapannya tidak bisa meyakinkanku. Tidak, Lucy. Aku nggak pernah serius memikirkan hal itu. Apa maksudmu nggak pernah serius? Jadi kamu sempat memikirkannya? Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, Mirna, dia terus-menerus mendekatiku. Awalnya aku hanya kasihan padanya karena situasi rumah tangganya hancur. Tapi lama-lama, dia mulai bicara soal kita yang belum punya anak. Aku merasa seperti dikhianati 2 kali, oleh Mirna, tetangga yang pernah kubantu tanpa syarat, dan oleh Andi, suamiku sendiri yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Aku mencoba menahan emosi, tapi rasanya sulit untuk tidak marah. Jadi, apa artinya semua ini, Mas? Apa kamu benar-benar ingin meninggalkanku demi dia? Andi buru-buru menggeleng. Tidak, Lucy. Aku nggak pernah bilang aku akan meninggalkanmu. Hanya saja, kadang-kadang aku merasa frustrasi karena kita nggak kunjung punya anak. Kamu tahu sendiri, orang-orang sering bertanya, bahkan keluargaku juga. Lalu, apakah itu berarti kamu siap mengorbankan segalanya demi seorang wanita yang bahkan nggak kamu cintai? Potongku, suaraku semakin tinggi. Dia menundukkan kepala, tidak mampu menjawab. Melihat reaksinya, aku tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Namun, aku belum siap menghadapi kebenaran sepenuhnya. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk memperhatikan Andi lebih dekat. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku curiga. Dia tampak lebih sering diam, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, dan seringkali menghindar ketika aku mencoba berbicara dengannya. Aku mulai memeriksa ponselnya diam-diam, sesuatu yang sebelumnya tak pernah kulakukan. Aku tahu ini bukan hal yang baik, tapi rasa tidak percaya itu sudah melampaui batas. Aku menemukan pesan-pesan antara Andi dan Mirna di aplikasi chat. Pesan-pesan itu membuatku merinding. Dalam beberapa obrolan mereka, Mirna terus membangun hubungan emosional dengan Andi, mengatakan bahwa dia bisa memberikan kebahagiaan yang tidak bisa kuberikan. Bahkan, ada satu pesan yang membuatku hampir kehilangan kendali. Kak Andi, aku tahu kamu pasti bosan dengan Lucy. Dia nggak bisa memberikanmu keturunan. Aku bisa, Kak. Aku bisa memberikanmu anak-anak yang lucu dan sehat. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Hatiku hancur sekaligus marah. Bagaimana bisa Mirna begitu berani? Dan yang lebih menyakitkan, bagaimana bisa Andi tidak langsung menolak rayuan itu? Namun, yang lebih mengejutkan
adalah balasan Andi atas pesan itu. Mirna, aku nggak bisa melakukan ini. Aku masih mencintai istriku. Meski kata-katanya terdengar tegas, ada sesuatu dalam nada pesannya yang membuatku ragu. Apakah dia benar-benar tulus, atau hanya berusaha menenangkan Mirna sementara waktu? Kejadian itu membuatku semakin waspada. Aku mulai memantau aktivitas Andi lebih ketat. Aku memperhatikan bahwa dia sering mengambil cuti kerja dengan alasan sakit, padahal kondisinya tampak sehat-sehat saja. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengikuti dia secara diam-diam, setelah dia mengatakan akan pergi ke apotek untuk membeli obat. Aku menyetir mobilku dengan hati-hati, memastikan Andi tidak menyadari bahwa aku mengikutinya. Dia menuju ke sebuah hotel kecil di pinggir kota, tempat yang biasa digunakan pasangan untuk kencan singkat. Aku berhenti agak jauh dari hotel itu, lalu memarkir mobilku di tempat yang tidak mencolok. Dari kejauhan, aku melihat Andi turun dari mobilnya, lalu masuk ke dalam hotel bersama Mirna. Hatiku hancur seketika. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Andi, suamiku yang selama ini kukira setia, ternyata sedang berselingkuh dengan Mirna. Aku duduk di dalam mobil, tubuhku gemetar hebat. Sementara air mata mengalir deras di pipiku. Aku ingin berteriak, ingin menyeretnya keluar dari hotel itu. Tapi aku tidak bisa. Rasanya seperti ada beban berat di dadaku yang membuatku sulit bernapas. Setelah beberapa jam, Andi akhirnya keluar dari hotel. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja dilakukannya. Dia masuk ke mobilnya, lalu pergi meninggalkan hotel. Aku memutuskan untuk pulang lebih dulu, agar dia tidak curiga bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapinya. Ketika Andi pulang, aku sudah duduk di ruang tamu, menunggunya dengan wajah dingin. Dia tampak terkejut melihatku masih terjaga. "Mas, kita perlu bicara," kataku tegas, nada suaraku tanpa emosi. Andi terlihat gugup. "Ada apa, Lucy?" Aku melemparkan ponselnya ke atas meja, tepat di depannya. "Aku sudah baca semua pesanmu sama Mirna. Dan aku juga sudah lihat kalian di hotel tadi sore." Wajahnya langsung berubah pucat. Dia mencoba membela diri, tapi aku tidak ingin mendengarnya lagi. "Kenapa kamu lakukan ini, Mas? Setelah semua yang kita lalui bersama, kenapa kamu bisa mengkhianatiku?" Andi terdiam sejenak, lalu berkata pelan, Aku nggak tahu apa yang kupikirkan, Lucy. Aku cuma merasa frustrasi. Kita sudah 5 tahun menikah, tapi nggak punya anak. Orang-orang terus bertanya, bahkan keluargaku juga. Aku merasa gagal sebagai suami. Aku menggeleng pelan, air mata mengalir deras di pipiku. "Apa itu alasan cukup buat kamu selingkuh? Apa itu alasan buat kamu hancurkan rumah tangga kita?" Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya duduk di sana, menundukkan kepala, sementara aku merasa seperti dunia runtuh di hadapanku. Malam itu, aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan seseorang yang telah mengkhianatiku sedalam ini. Aku memberitahunya bahwa aku ingin bercerai. Awalnya, dia mencoba membujukku untuk tetap bersama, tapi aku tidak bisa lagi mempercayainya. "Mas, aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang sudah menghancurkan kepercayaanku," kataku pelan, suaraku penuh kesedihan. "Aku butuh waktu sendiri." Andi tampak putus asa, tapi dia tidak bisa mengubah keputusanku. Aku mulai mengumpulkan barang-barangku, lalu pindah ke rumah kakak iparku untuk sementara waktu. Rumah tangga kami berakhir dengan cara yang paling menyakitkan, dan aku tidak tahu apakah aku bisa pulih dari semua ini. Namun, meskipun hatiku hancur, aku tahu bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupku sepenuhnya. Ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk memulihkan diriku, dan aku harus melakukannya demi kebahagiaanku sendiri. Setelah keputusan untuk bercerai, hidupku berubah drastis. Aku pindah ke rumah kakak iparku, Ayu, yang tinggal di sebuah apartemen sederhana di pusat kota Semarang. Meskipun awalnya aku merasa hancur dan tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup
perlahan-lahan aku mulai menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Kakak iparku adalah salah satu orang pertama yang memberikan dukungan tanpa syarat. Dia mendengarkan semua ceritaku tanpa menghakimi, lalu membantuku bangkit dari keterpurukan. "Lucy, kamu wanita kuat," katanya suatu malam ketika kami duduk bersama di balkon apartemennya. "Apapun yang terjadi, kamu pasti bisa melewatinya." Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih terasa kosong. "Aku hanya nggak tahu apa aku bisa percaya pada siapapun lagi, Kak." Dia menggenggam tanganku erat. "Kamu nggak perlu buru-buru mempercayai orang lain. Fokus saja pada dirimu sendiri dulu. Kamu layak bahagia, Lucy." Sementara itu, Andi tampak semakin terpuruk setelah perceraian kami resmi. Dia sering mangkir kerja dengan alasan sakit, padahal aku tahu dia hanya ingin menghindari tekanan dari keluarganya atau mungkin sekadar mencoba melupakan rasa bersalahnya. Namun karma tak pernah tidur, dan akhirnya datang juga saat yang paling menentukan bagi Andi. Suatu pagi, aku sedang sarapan di dapur apartemen kakak iparku ketika telepon kantor pajak tempat Andi bekerja menghubungiku. Mereka mencari informasi tentang Andi, karena dia sudah beberapa minggu tidak masuk kerja tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Aku berusaha tetap profesional meskipun hubunganku dengan Andi sudah berakhir. "Bu Luciana, apakah Anda tahu di mana Pak Andi berada?" tanya seorang staf HRD di ujung telepon. Aku menggeleng pelan, meski dia tidak bisa melihatku. "Maaf, saya tidak tahu. Kami sudah tidak tinggal bersama lagi." Ada jeda sejenak di ujung telepon. "Oh, kalau begitu, mohon maaf telah mengganggu. Tapi, jika Anda mendengar kabar darinya, tolong beritahu kami." Aku mengangguk meski dalam hati aku merasa campuran antara iba dan lega. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Andi akhirnya dipecat dari pekerjaannya karena absen, tanpa izin terlalu sering. Berita itu sampai ke telingaku melalui rekan kerjanya, yang kebetulan kenal baik denganku. "Aku nggak tahu apa yang terjadi sama dia akhir-akhir ini," kata temannya itu ketika kami bertemu di sebuah acara keluarga. "Tapi kayaknya dia benar-benar kehilangan arah. Dia nggak cuma dipecat, tapi juga nggak punya penghasilan sama sekali sekarang." Aku mendengarkannya dengan tenang, meskipun ada sebagian dari diriku yang merasa lega. Ini adalah karma atas apa yang telah dilakukannya, selingkuh dengan Mirna, dan menghancurkan rumah tangga kami. Namun, di sisi lain, aku juga merasa kasihan padanya. Sebagai mantan suamiku, aku tahu betapa kerasnya dia bekerja selama ini untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga kami. Namun, bukan hanya Andi yang menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Mirna, tetangga yang menjadi biang keladi semua masalah ini, juga mulai menuai hasil dari ulahnya sendiri. Beberapa minggu setelah perceraianku dengan Andi, aku mendengar kabar bahwa hubungan Mirna dan Andi tidak berjalan sesuai harapan mereka. Awalnya aku tidak peduli dengan apa yang terjadi pada mereka. Bagiku, mereka berdua pantas mendapatkan apapun yang mereka dapatkan karena telah menghancurkan hidupku. Namun, gosip di kompleks perumahan kami cepat menyebar, dan aku tidak bisa menghindari informasi yang sampai ke telingaku. Katanya Mirna udah putus sama Mas Andi, kata Butini suatu sore ketika aku pulang ke rumah untuk mengambil barang-barangku yang tertinggal. Mereka sering cekcok soal uang. Mas Andi nggak punya penghasilan lagi, dan Mirna nggak bisa nafkahin anak-anaknya sendirian. Aku mendengarnya tanpa komentar, tapi dalam hati aku merasa puas. Mirna yang dulu begitu berani, merayu suamiku, sekarang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan bersama Andi, dia malah tenggelam dalam kesulitan ekonomi. Ketika aku melihat Mirna di halaman depan rumahnya suatu sore, dia tampak lebih kurus dan lelah dibandingkan dulu. Anak-anaknya juga terlihat kusut, seperti tidak terurus. Dia mencoba menghindari tatapanku, tapi aku bisa melihat rasa bersalah di matanya. Entah bagaimana, aku tidak merasa senang melihatnya seperti itu. Aku hanya merasa lega karena karma telah menunjukkan keadilannya. Meski kehidupan Andi dan Mirna hancur, aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Selama berbulan-bulan setelah perceraian, aku bekerja lebih keras dari biasanya. Aku mulai
mengikuti berbagai seminar motivasi dan pelatihan kepemimpinan di kantor. Aku belajar untuk lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Pekerjaanku sebagai pegawai bank BUMN mulai menunjukkan hasil yang signifikan, dan aku dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Di sela-sela kesibukanku, aku juga mulai membuka diri untuk hubungan baru. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku tahu bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Salah satu teman sekantorku, Rizky, mulai mendekatiku secara perlahan. Dia adalah pria baik, dewasa, dan sangat pengertian. Dia tidak pernah memaksaku untuk terbuka tentang masa laluku, tapi dia selalu ada ketika aku membutuhkan dukungan. Suatu malam, setelah acara kantor, kami berbicara panjang lebar di sebuah kafe kecil. Dia menatapku dengan mata penuh kehangatan, lalu berkata, "Lucy, aku nggak tahu apa yang sudah kamu lalui. Tapi aku mau bilang, kamu nggak perlu takut membuka hati lagi. Kamu layak dicintai dengan cara yang benar." Aku tersenyum tipis, rasanya seperti ada beban besar yang mulai terangkat dari pundakku. "Terima kasih, Kai. Kamu nggak tahu betapa pentingnya kata-katamu buat aku." Dia mengangguk pelan, lalu menggenggam tanganku erat. "Aku nggak akan memaksamu, tapi aku di sini kalau kamu butuh teman bicara atau sekadar sandaran." Percakapan itu menjadi titik balik bagiku. Untuk pertama kalinya setelah perceraian, aku merasa ada harapan baru dalam hidupku. Rizky adalah pria yang berbeda dari Andi. Dia lebih stabil, lebih dewasa, dan lebih bisa diandalkan. Aku mulai membuka hati sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan aku mulai merasa nyaman berada di sisinya. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk memulai hubungan serius dengan Rizky. Kami saling mencintai dengan cara yang sehat, tanpa drama atau pengkhianatan. Aku merasa seperti menemukan kebahagiaan yang selama ini ku cari-cari, dan yang paling mengejutkan, 2 bulan setelah kami menikah, aku dinyatakan positif hamil. Hasil tes kehamilan itu membuatku menangis bahagia. Setelah bertahun-tahun menunggu dan berharap, akhirnya aku hamil juga. Rizky langsung memelukku erat, matanya berkaca-kaca karena bahagia. "Ini anugerah terbesar kita, sayang," katanya lembut. Kehamilanku membawa kebahagiaan yang tak terkira, tapi juga jawaban atas misteri yang selama ini menyelimuti kehidupan rumah tanggaku dengan Andi. Ketika aku melakukan pemeriksaan medis rutin, dokter memberitahuku bahwa penyebab ketidaksuburan selama ini bukanlah aku, melainkan Andi. "Bu Luciana, dari hasil pemeriksaan, tidak ada masalah pada sistem reproduksi Anda," kata dokter itu dengan nada ramah. "Kami sudah melakukan analisis lengkap, dan hasilnya menunjukkan bahwa suami Anda yang memiliki masalah fertilitas." Aku terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Jadi selama ini Andi yang mandul. Itulah alasan mengapa kami tidak kunjung memiliki anak selama 5 tahun pernikahan kami. Dan itulah alasan mengapa Mirna, meskipun tidur berkali-kali dengan Andi, tidak pernah hamil. Aku merasa marah, sedih, dan lega sekaligus. Aku marah karena Andi tidak pernah memberitahuku tentang kondisinya. Aku sedih karena semua ini bisa dihindari jika dia jujur sejak awal. Tapi aku juga merasa lega karena akhirnya aku tahu kebenarannya. Aku tidak mandul. Aku mampu menjadi seorang ibu. Dan sekarang aku akan memiliki anak dengan pria yang benar-benar mencintaiku. Kehidupanku dengan Rizky berjalan lancar. 9 bulan setelah pernikahan kami, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kami memberinya nama Aditya, yang berarti cahaya matahari. Melihat wajah mungilnya yang lucu, aku merasa seperti telah menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Rizky memelukku erat, matanya basah oleh air mata bahagia. "Terima kasih sayang, kamu sudah memberikan aku hadiah terbaik dalam hidup ini." Aku tersenyum lembut, lalu mencium kening Aditya. "Aku juga bahagia, Ki. Ini permulaan baru untuk kita." Setelah melahirkan Aditya, hidupku rasanya seperti memasuki babak baru yang penuh warna. Setiap pagi, aku terbangun dengan rasa syukur yang mendalam. Aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah semua penderitaan dan kehancuran yang kualami, aku bisa menemukan cinta sejati dan menjadi ibu dari bayi mungil yang begitu sempurna.
Rizky adalah suamiku yang luar biasa. Pria yang selalu sabar, pengertian, dan penuh kasih sayang. Dia tidak hanya mencintaiku, tapi juga mencintai Aditya seperti anaknya sendiri. Namun, meski kebahagiaanku bersama Rizky dan Aditya sudah lengkap, ada bagian dalam diriku yang masih belum sepenuhnya damai. Bagian itu adalah ingatan tentang masa laluku dengan Andi dan Mirna. Meski aku sudah memaafkan mereka dalam hatiku, ada sisa-sisa rasa sakit yang kadang-kadang muncul tanpa diduga. Terkadang, ketika aku sedang menyusui Aditya atau menggendongnya di pangkuanku, aku berpikir tentang bagaimana aku hampir kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ibu karena keegoisan Andi dan Mirna. Suatu sore, saat aku sedang duduk di taman, belakang rumah kami yang baru, Rizky datang mendekat dengan secangkir teh hangat. "Apa kamu baik-baik saja, sayang?" Tanyanya lembut, matanya penuh perhatian. Aku tersenyum tipis, lalu mengangguk. Aku cuma mikirin sesuatu. "Boleh aku tahu?" Aku menatap wajahnya yang penuh kasih sayang, lalu berkata pelan. Aku nggak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi dulu dengan Andi dan Mirna. Kenapa mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu? Kenapa mereka harus menghancurkan segalanya hanya demi kepentingan mereka sendiri? Rizky diam sejenak, lalu meletakkan tangannya di atas tanganku. "Lucy, aku nggak tahu jawaban pastinya. Tapi satu hal yang aku tahu, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu cara mencintai dengan benar. Kamu pantas mendapatkan lebih dari itu, dan itulah kenapa kamu sekarang ada di sini, bersamaku dan Aditya." Kata-katanya membuat air mata mulai menggenang di mataku. "Terima kasih, Kai. Aku nggak tahu apa aku bisa melewati semuanya tanpa kamu." Dia tersenyum lembut, lalu mengecup dahiku. "Kamu nggak perlu melewati apapun sendirian lagi. Kita akan selalu bersama, Lucy. Apapun yang terjadi." Meski kehidupanku dengan Rizky dan Aditya sudah stabil, aku tetap penasaran dengan apa yang terjadi pada Andi dan Mirna. Kadang-kadang, aku mendengar kabar tentang mereka melalui gosip di kompleks perumahan atau teman-teman lama. Andi tampaknya benar-benar tenggelam dalam kesulitan ekonomi. Dia tidak punya pekerjaan tetap dan sering terlihat bekerja serabutan hanya untuk bertahan hidup. Kabarnya, dia sempat mencoba memperbaiki hubungan dengan keluarganya, tapi gagal karena reputasinya yang sudah rusak akibat perselingkuhannya dengan Mirna. Adapun Mirna, keadaannya juga tidak jauh lebih baik. Setelah hubungannya dengan Andi kandas, dia harus berjuang sendirian untuk menghidupi kedua anaknya. Kabarnya, dia sempat bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan, tapi kemudian berhenti karena pekerjaan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak-anaknya juga mulai jarang terlihat di lingkungan kompleks. Mungkin karena Mirna tidak punya cukup uang untuk membelikan mereka mainan atau baju baru. Suatu hari, ketika aku sedang berbelanja di pasar tradisional dekat rumah, aku melihat Mirna dari kejauhan. Dia tampak lebih kurus dan lebih tua dibandingkan beberapa bulan lalu. Dia sedang berdiri di depan sebuah warung kecil, memegang tas plastik berisi bahan makanan. Aku sempat ragu apakah aku harus mendekatinya atau tidak. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk berjalan ke arahnya. "Mirna," sapaku pelan ketika aku sampai di dekatnya. Dia terkejut melihatku, lalu menundukkan kepala dengan malu. "Bu Lucy." Aku menatapnya sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kabarmu?" Dia menggeleng pelan, lalu berkata dengan suara bergetar, "Nggak baik, Bu. Hidup aku sekarang sangat sulit." Aku merasa sedikit iba, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. "Aku nggak tahu apa yang bisa aku katakan, Mirna. Yang jelas, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan." Dia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu aku salah, Bu. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Semua orang meninggalkan aku." Aku diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kadang-kadang, kita harus belajar dari kesalahan kita. Aku harap kamu bisa bangkit dari semua ini, Mirna, untuk anak-anakmu." Dia menatapku dengan mata penuh harapan, lalu berkata, "Terima kasih, Bu. Aku nggak akan lupa sama kebaikan Ibu." Setelah percakapan singkat itu, aku pergi meninggalkannya.
Aku tidak tahu apakah dia benar-benar akan berubah atau tidak, tapi setidaknya aku sudah memberikan nasihat yang mungkin bisa membantu dia sedikit. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Andi dan Mirna akhirnya bertemu lagi. Mereka mencoba memperbaiki hubungan mereka, tapi gagal karena terlalu banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kabarnya, mereka saling menyalahkan atas kegagalan hubungan mereka, dan akhirnya memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi pada mereka. Bagiku, mereka adalah bagian dari masa laluku yang sudah selesai. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada kehidupanku yang baru. Kehidupan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan harapan. Setahun setelah kelahiran Aditya, aku dan Rizky memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah yang lebih besar di pinggiran kota Semarang. Rumah itu memiliki halaman luas, taman kecil, dan 2 kamar tidur tambahan untuk Aditya dan calon anak-anak kami di masa depan. Setiap kali aku melihat Aditya bermain di halaman, aku merasa seperti telah menemukan surga kecil yang selama ini kucari-cari. Aku bahagia sekali, Ki. Kataku suatu sore ketika kami duduk di teras rumah, memandangi Aditya yang sedang tertawa riang di halaman. Aku nggak pernah membayangkan bahwa aku bisa sebahagia ini. Rizky tersenyum lembut, lalu menggenggam tanganku erat. Ini baru permulaan, sayang. Masih banyak kebahagiaan yang akan kita jalani bersama. Aku mengangguk pelan, lalu meletakkan kepala di pundaknya. Di momen itu, aku merasa seperti semua penderitaan yang kualami di masa lalu adalah bagian dari proses untuk membawaku ke tempat ini. Tempat di mana aku benar-benar dicintai dan bahagia. Hidup adalah perjalanan yang penuh liku-liku. Ada kalanya kita jatuh ke jurang terdalam, merasa hancur dan tak berdaya. Namun, ada juga saat-saat ketika kita menemukan cahaya di ujung terowongan, membawa harapan dan kebahagiaan yang tak terduga. Bagiku, babak baru dalam hidupku bersama Rizky dan Aditya adalah jawaban dari doa-doa panjang yang telah kupanjatkan selama bertahun-tahun. Aku tidak lagi merasa seperti korban dari keadaan atau tindakan orang lain. Aku adalah wanita yang kuat, mandiri dan bahagia. Setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur yang mendalam. Aku bisa melihat wajah mungil Aditya yang mulai tumbuh besar, senyumnya yang manis, dan caranya memanggilku ibu dengan nada polos anak-anak. Setiap kali dia memelukku atau tertawa riang, aku merasa seperti semua luka di masa laluku sembuh sepenuhnya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa berartinya dia bagiku. Dia adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkanku meskipun aku pernah merasa begitu. Rizky adalah suamiku yang luar biasa. Dia adalah pria yang sabar, pengertian, dan selalu mendukungku dalam segala hal. Dia tidak hanya mencintaiku sebagai istri, tapi juga menjadi ayah yang baik bagi Aditya. Setiap kali melihat mereka bermain bersama di halaman rumah, aku merasa seperti menemukan keluarga sempurna yang selama ini kudambakan. Rizky sering berkata bahwa aku adalah wanita terkuat yang pernah dikenalnya, dan setiap kali dia mengatakannya, aku merasa seperti memiliki kekuatan tambahan untuk menjalani hari-hari ke depan. Namun, meski kehidupanku sekarang sudah penuh kebahagiaan, kadang-kadang ingatan tentang masa laluku masih muncul tanpa diduga. Terutama ketika aku sedang sendirian di malam hari, setelah Aditya tidur dan Rizky sedang bekerja lembur di kantor. Di saat-saat seperti itu, pikiranku sering kembali ke momen-momen pahit bersama Andi dan Mirna. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, karena aku tahu bahwa masa lalu adalah sesuatu yang harus diterima, bukan disesali. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Apakah Andi dan Mirna akhirnya menemukan kedamaian mereka sendiri? Suatu sore, ketika aku sedang berbelanja di supermarket, aku melihat Andi dari kejauhan. Dia tampak lebih kurus dan lebih tua dibandingkan dulu. Rambutnya mulai beruban, dan langkahnya terlihat lesu. Aku sempat ragu apakah aku harus mendekatinya atau tidak. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk berjalan ke arahnya. Andi, sapaku pelan ketika aku sampai di dekatnya. Dia terkejut melihatku, matanya langsung membelalak. Lucy, aku tersenyum, tipis, mencoba tetap tenang meskipun hatiku berdebar-debar. Bagaimana kabarmu? Dia menundukkan kepala,
lalu berkata dengan suara bergetar, "Nggak baik, Lucy. Hidup aku sekarang sangat sulit." Aku diam sejenak, lalu berkata, "Pelan. Aku nggak tahu apa yang bisa aku katakan, Andi. Yang jelas, kamu harus bertanggung jawab atas semua yang sudah kamu lakukan. Ini karma, Mas. Kamu harus belajar dari kesalahanmu." Dia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu aku salah, Lucy. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Semua orang meninggalkan aku. Aku merasa sedikit iba, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Kadang-kadang, kita harus jatuh dulu sebelum bisa bangkit, Andi. Aku harap kamu bisa menemukan kedamaianmu sendiri." Setelah percakapan singkat itu, aku pergi meninggalkannya. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar akan berubah atau tidak, tapi setidaknya aku sudah memberikan nasihat yang mungkin bisa membantu dia sedikit. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Myrna akhirnya pindah dari kompleks perumahan kami. Kabarnya, dia menjual rumahnya dan pindah ke kampung halamannya untuk tinggal bersama keluarganya. Meski aku tidak pernah bertemu dengannya lagi setelah pertemuan di pasar tradisional, aku berharap dia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan di sana. Mungkin, dengan berada di lingkungan yang baru, dia bisa belajar dari kesalahannya dan memperbaiki hidupnya. Setahun setelah perceraianku dengan Andi, aku memutuskan untuk menulis sebuah catatan refleksi tentang perjalanan hidupku. Catatan itu bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Aditya, agar dia tahu bahwa ibunya pernah melewati masa-masa sulit, tapi tetap bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan. Dalam catatan itu, aku menulis, "Aditya sayang, ibu ingin kamu tahu bahwa hidup itu tidak selalu mudah. Kadang-kadang, kita akan menghadapi badai yang membuat kita merasa hancur. Tapi percayalah, setelah badai pasti ada pelangi. Jangan pernah menyerah pada impianmu, nak. Jangan biarkan kegagalan atau pengkhianatan orang lain membuatmu kehilangan harapan. Karena di balik semua penderitaan, selalu ada kebahagiaan yang menanti jika kita mau berusaha." Sekarang setiap kali aku melihat Aditya tertawa riang di halaman rumah, aku merasa seperti telah menemukan surga kecil yang selama ini kucari-cari. Aku tidak lagi merasa seperti korban dari keadaan atau tindakan orang lain. Aku adalah wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Bersama Rizky dan Aditya, aku telah menemukan cinta sejati dan kebahagiaan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. "Aku bahagia sekali, Ki," kataku suatu sore ketika kami duduk di teras rumah, memandangi Aditya yang sedang bermain di halaman. Aku nggak pernah membayangkan bahwa aku bisa sebahagia ini. Rizky tersenyum lembut, lalu menggenggam tanganku erat. "Ini baru permulaan, sayang. Masih banyak kebahagiaan yang akan kita jalani bersama." Aku mengangguk pelan, lalu meletakkan kepala di pundaknya. Di momen itu, aku merasa seperti semua penderitaan yang kualami di masa lalu adalah bagian dari proses untuk membawaku ke tempat ini. Tempat di mana aku benar-benar dicintai dan bahagia.